Bapak Ibu sekalian. Dan pagi hari ini seperti juga yang saya sampaikan pada Sabtu yang lalu, kita akan mendengar lanjutan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Joan. Ya, yang Sabtu lalu kita belajar bagaimana supaya kita hidup slow down gitu ya. Link sharing firman Tuhan dari Ibu Joan Sabtu lalu saya sudah kasih di room chat. Itu tolong Bapak Ibu yang mau melihatnya itu bisa mengcopy. Kalau tidak bisa langsung buka link channel YouTube Discipleship ID. Discipleship ID nanti Bapak Ibu bisa dapat melihatnya dan mendengar, dan saya percaya kita pasti akan diberkati. Karena apa? Ya, Sabtu lalu diajarkan bagaimana kita harus slow down. Ada saatnya kita harus tenang di tengah kesibukan yang sangat luar biasa. Ya, hari-hari ini kayaknya semua sudah kembali normal, padahal kita masih pakai masker, berarti COVID-nya masih ada, tetapi rasanya nggak begitu ya. Ya, rasanya biasa aja gitu ya. Nah, pagi ini kita akan mendengarkan sesi dari Ibu Joan mengenai bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Kalau tidak salah, Sabtu lalu Ibu Joan juga sampaikan kepada saya bahwa di akhir sesi ada praktek. Wah, ini seru ini. Jadi Bapak Ibu yang hari ini hari Sabtu libur, yuk kita tuntaskan sampai selesai. Ya, tanpa berlama-lama lagi, saya mengundang Ibu Joan. Selamat pagi, Ibu Joan. Pagi, Pak. Ya, Pak silakan Budi. Bu. Oke, kita akan mulai aja ya. Saya akan share. Nanti kita akan sama-sama belajar. Jadi kalau hari ini saya share bukan karena sayanya udah perfect dalam hal ini, tetapi lebih karena saya belajarnya kemarin duluan gitu ya. Dan kita hari ini mau sama-sama belajar. Oke, kita akan mulai dari judulnya, Listening to His Voice, mendengarkan suaranya, His-nya, His Tuhan ya, mendengarkan suara Tuhan. Saudara, satu kata dari Tuhan itu akan memberdayakan kita, bukan memperdayakan ya, tapi memberdayakan kita, empower kita untuk jadi seorang yang lebih baik, seorang yang potensinya keluar, seorang yang akan mengalami hal-hal yang Tuhan ingin nyatakan lebih lanjut dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ada lagi terjemahan yang lain mengatakan day after day. Jadi hari lepas hari, morning after morning, pagi lepas pagi, ia mempertajam. Mempertajam artinya diasah sedemikian rupa pendengarannya supaya kita mendengar seperti seorang murid. Di sekolah, saya mengharapkan murid-murid saya belajar mendengarkan dengan benar. Ya, satu pelajaran karakter namanya attentiveness, karakter penuh perhatian. Apa sih karakter penuh perhatian itu? Apa sih definisinya attentiveness? Attentiveness is showing the word of others. Ya, showing the word of others by giving your full concentration. Jadi, apa sih penuh perhatian itu? Kita menunjukkan sikap yang hormat, ya, keberhargaan seseorang dengan memberikan sepenuhnya perhatian kita. Nah, waktu kita baca ini, Tuhan mau kita belajar setiap hari, be attentive. Secara sadar, mengambil waktu tenang, slow down, dan mendengar seperti seorang murid. Ayo atentif gitu. Kalau kita di sekolah, kita minta anak-anak untuk atentif. Dan hari ini kita adalah murid-muridnya Tuhan. Kita mau belajar attentiveness, belajar mendengarkan. Mendengarkan itu nggak hanya kuping loh, tapi sikap hati. Mendengarkan itu bicara mata tertuju kepada Tuhan, telinga tertuju kepada Tuhan, lidah dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dan seluruh eksistensi hidup itu diarahkan kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan lagi yang lain.
Yohanes 10 itu bicara tentang pintu, bicara tentang sebenarnya tentang kalau dipelajari dengan baik itu tentang keselamatan. Tapi ada satu ayat yang menggelitik. Ia berjalan di depan mereka. Gembala berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi saudara, setiap kita punya potensi untuk mendengar suara gembala. Setiap kita punya potensi untuk mendengarkan. Ya, kalau mendengar bisa selewatan, tapi mendengarkan artinya secara sadar memilih untuk menaruh seluruh perhatian kita kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat manusia itu ya adalah roh yang memiliki jiwa tinggal di dalam tubuh. Roh yang memiliki jiwa tinggal dalam tubuh. Kalau minggu lalu kita belajar the deep calls unto the deep, yang di dalam memanggil yang di dalam. Saudara, Tuhan mau hari-hari ini umat Tuhan nggak hanya capek pelayanan, nggak hanya capek bekerja memuliakan Tuhan dalam bentuk apapun, dalam profesi apapun, sementara roh kita menjerit-jerit. Roh kita menjerit-jerit. Berapa hari yang lalu saya sempat duduk diam dan saya dapat satu statement. Hari-hari ini banyak orang yang rohnya itu roh yatim piatu. Ya, orphan spirit. Kenapa? Karena kita rasa ditinggalkan, rasa sendirian, diabaikan, tidak dimengerti. Tapi hari-hari ini saudara, kabar baiknya Tuhan datang kepada setiap kita, Tuhan ada bersama kita, dan Tuhan ada untuk kita. Ada satu statement mengatakan, God is with us, God is for us, God is in us. Jadi Tuhan ada bersama kita, Tuhan ada di dalam kita, dan Tuhan ada untuk kita. Ayat-ayat firman Tuhannya ada, tapi saya nggak akan jabarkan satu-satu ya. Jadi Tuhan ada bersama kita, Tuhan ada di dalam kita, Tuhan ada untuk kita. Kalau gitu saudara, kayak lagi tadi ya, kita punya potensi untuk mendengar, Tuhan bersama kita, Tuhan ada di dalam kita, Tuhan ada untuk kita. Nah, bagaimana dengan manusia roh yang tinggal di dalam tubuh ini, yang punya jiwa, ya? Jadi kita adalah roh. Kita adalah roh yang memiliki jiwa tinggal dalam tubuh. Kita akan lihat. Ketika saya menyiapkan ini statement ini benar-benar nohok gitu. Bukan ke yang lain, tapi ke saya juga. The reason we do not see God is the faintness of our desire. Jadi alasan kita nggak ngelihat Tuhan itu adalah karena faintness tuh kayak pingsan gitu ya. Jadi kayak benar-benar ketidaksadaran kita akan apa yang kita inginkan. Apa sih sebenarnya kita mau? Perjalanan rohani kita, kehidupan spiritual kita itu mulai dengan keinginan untuk kita mengatakan apa sih yang saya inginkan di dalam hadiratnya Tuhan. Di dalam hadiratnya Tuhan. Daud dalam hidupnya ada masa-masa dia jatuh dalam dosa. Tapi Daud seorang yang sadar bahwa tanpa Tuhan dia nggak bisa buat apa-apa. Jangan buang aku Tuhan dari hadirat-Mu. Jangan buang Tuhan. Jangan Tuhan. Aku mau ada di hadirat-Mu Tuhan. Aku mau Tuhan hidup di dalam Engkau. Hari-hari ini kita begitu hebatnya, kita bisa jalani hidup kita dari pagi ke pagi, tapi nggak tahu di mana hadirat Tuhan. Kita nggak menikmati hadirat Tuhan. Sementara tadi ya, kita punya kehidupan rohani, kehidupan spiritual itu mulai dengan keinginan kita. Sebut apa yang kita inginkan di hadiratnya.
Your desire for God, jadi keinginan kita, kerinduan kita, kehausan kita akan Tuhan, dan kapasitas kita untuk menjangkau yang lebih akan Tuhan daripada yang sekarang kita punya, itu adalah sebenarnya the deepest essence of who you are. Esensi yang paling dalam dari siapakah kita itu adalah ketika kita menyadari kita punya desire, keinginan akan Tuhan, kerinduan akan Tuhan, dan kapasitas untuk menjangkau lebih. I want you more, Lord. Lebih dalam lagi. Ku cinta kau, Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, Tuhan. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Terus, Tuhan, saya mau yang lebih dalam lagi tuh. Lebih dari apa yang saya miliki hari-hari ini. Ini bukan bicara uang ya, tapi lebih dari apa yang saya miliki bersama Engkau hari ini, Tuhan. Hubungan yang lebih dalam lagi, Tuhan. Lebih dalam lagi, Tuhan. Lebih dalam lagi, Tuhan. Kalau kemarin mungkin keindahan bersama Tuhannya kalau dipakaikan ukuran skala pakai air gitu ya, baru mata kaki naik sampai kita tenggelam, sampai kita bisa berenang di dalam aliran kuasanya, sampai kita bisa menikmati kebaikan-kebaikan, kita bisa menikmati apa yang Dia sediakan bagi kita. Jadi saudara, kerinduan kita akan Tuhan, kapasitas untuk menjangkau yang lebih dalam, yang lebih lagi Tuhan. Lebih dari yang saya punya, itu adalah esensi yang paling dalam mengenai siapakah kita. Jadi ya, esensi dari siapakah saya? Kadang kita pikir, oh nih luka saya Tuhan, keberdosaan saya ini adalah hal yang paling benar gitu loh mengenai hidup saya. Ini loh the truest thing about me. Tapi bukan itu. Kalau kita pikir, oh mungkin ini loh karunia-karunia saya, talenta-talenta saya. Oh mungkin juga nih karena tipe kepribadian saya nih yang kayak gini nih. Wah ini nih saya banget gitu. Atau mungkin kita punya jabatan. Direktur. Yes, vice president. Yes, pengusaha. Yes. Hamba Tuhan yang besar. Udah hamba besar ya. Ya. Lalu kita pikir identitas kita karena kita suami atau kita istri, karena kita bapak atau karena kita ibu. Itu yang mendefinisikan kita. Those define us. Hal-hal yang tadi saya sebut itu mendefinisikan hidup kita. Saya seorang pengusaha yang berhasil. Saya seorang guru yang luar biasa. Saya seorang dokter yang hebat. Saya seorang hamba Tuhan yang wow. Saya seorang ibu yang paling bijak sedunia. Saya seorang bapak yang paling keren sedunia. Ternyata in reality, di dalam kenyataan, kita punya kerinduan akan Tuhan dan kapasitas untuk menjangkau, menjamah, mendapatkan Tuhan. Dalam konteks artinya, Tuhan jadi bagian hidup saya jadi bagiannya Tuhan. Itu adalah esensi yang paling dalam. Jadi bukan yang kelihatan, yang di dalam, kerinduan. Ukurannya gimana? Ukurannya hari Minggu pelayanan luar biasa. Ukurannya ikut cell group. Ukurannya pelayanannya banyak. Ukurannya ikut korandio, no. Ukurannya ketika saudara, you have desire. You have desire for God. Ada di mana? Ada di kamar doa ketika kita tenang. Memakai lutut kita. Memakai hati kita.
seluruh eksistensi hidup kita untuk menginginkan Tuhan, mendapatkan Dia. Nah, saudara, yuk kita akan lanjut ya. Kita mau loh, Tuhan saya mau, saya haus banget Tuhan. Saya mau Tuhan tenggelam di dalam kenikmatan bersama Engkau. Saya mau Tuhan dengar suaramu. Tapi ternyata dengar suara Tuhan nggak segitu mudahnya ya kalau nggak dilatih. Tapi kalau dilatih, itu akan jadi habit. Jadi kebiasaan dalam konteks kita bisa terus-menerus melakukannya dan semakin hari semakin dalam. Semakin hari semakin dalam. Semakin hari semakin tajam. Ngerti, oh ini Tuhan mau bicara. Oh ini bukan, ini kehendak saya. Oh ini mah benar-benar daging saya nih yang main. Oh ini mah si Iip nih ya. Si iblis ini yang mau mengacaukan kehidupan atau pikiran saya. Listening to his voice, itu kerinduan kita. Ada tantangannya. Ada tantangannya. Apa aja ya tantangannya? Yang paling utama, thought life, kehidupan di sini kita nih. Cara kita berpikir. Karena cara kita berpikir ternyata mempengaruhi otak kita. Otak kita akan berkembang ketika kita berpikir yang positif. Otak kita akan menjadi terganggu, menjadi luka, menjadi terdistraksi karena pikiran-pikiran kita juga, pikiran-pikiran negatif. Saya senang sekali belajar mengenai kerja otak dan akan terus belajar karena ternyata ilmu tentang bagaimana otak bekerja itu terus berkembang gitu ya, terus berkembang. Sudah pernah dengar neuroscience, pernah dengar plasticity ya. Jadi otak kita katanya seperti plastik, artinya bisa terus berkembang, bergerak. Itu karena apa yang kita pikirkan. Dan ternyata apa yang kita pikirkan nanti itu akan mempengaruhi generasi ke generasi. Dan firman Tuhan membuktikan ilmu yang hari-hari ini lagi rame, ya neuroscience itu lagi rame banget. Ilmu yang lagi rame diperbincangkan oleh saintis, ilmuwan, ternyata semuanya tercatat, terdaftar di dalam Alkitab kita. Jadi, tantangan kita nih hari-hari ini, thought life. Di sini. Ya. Kehidupan berpikir kita. Banyak hal masuk di dalam pikiran kita. Banyak hal datang. Kita mau duduk diam, tiung tagihan, tiung anak, tiung terus masuk dan aduh, gimana mau dengar suara Tuhan? Kebanyakan dengar suara-suara yang lain. Kita akan coba belajar nanti. Saudara, kita hanya punya sedikit energi. A limited amount of energy. Kita punya energi yang jumlahnya terbatas. Karena itu kita perlu memilih untuk memfokuskan diri, memfokuskan fokusnya kita kepada apa yang ada di depan kita dan apa yang akan ada di sana di depan sekali. Apa yang ada di depan saya dan apa yang ada di depan saya yang berikut. Ya, what lies ahead itu jauh gitu ke depan. Nggak fokus kepada yang lain-lain. Kenapa? Karena energi kita jumlahnya terbatas. Lalu kalau kita pakai energi kita untuk terus ada di dalam trap-trap yang ditaruh ke dalam hidup kita, akhirnya kita kelelahan sendiri. Makanya nggak heran kalau kita jadi senep banget ya, kalau bahasa keren ya. Senep banget nih. Gitu. Atau kalau bahasa lebih keren ini, burn out ini, stres. Kenapa? Ya karena energinya sedikit, terus dipakai untuk hal-hal yang nggak penting gitu. Karena itu kita mau fokus kepada hal yang di depan kita. Apa sih yang Tuhan mau? Kedepannya lagi, apa sih yang benarnya Tuhan inginkan dalam hidup kita? Nah, ada 3 traps. Ada 3 seperti sesuatu ya. Traps itu seperti sesuatu yang
membuat kita nggak bisa bergerak lebih cepat, nggak bisa bergerak lebih bebas. Kenapa, saudara? Karena kita regret, ya. Trap itu kalau dibilang jebakan, bukan jebakan, apa sih kalau bahasa Indonesia? Trap, saudara ngerti ya, yang saya masuk dengan trap. Nah, trap of regret, kita selalu begini, aduh, seandainya dulu saya nggak begini, mungkin jadi begitu. Kita terjebak ke dalam penyesalan. Kita, kalau kayak tikus tuh di trap, masuk ke kotak, ya, supaya nggak pergi kemana-mana. Kita sering kali loh, dalam hidup kita di trap dengan penyesalan. Duh, saya kalau aja bisa. Kalau dulu tuh saya nggak macam-macam, saya mungkin sekarang udah bisa lakukan banyak hal. Kalau saya, dan ini bisa menghampiri semua orang, termasuk yang di depan saudara yang lagi ngomong. Aduh Tuhan, kalau aja saya dulu ambil keputusan begini. Kalau aja dulu saya nggak jalan seperti yang saya mau aja, mungkin akan jadi berbeda. Mungkin akan. Kita akhirnya full dengan penyesalan. Saudara, apakah kita bisa mengubah masa lalu kita? Apa kita bisa mengubah hari kemarin kita? Nggak bisa, ya. Dan karena itu kita nggak perlu tinggal di situ. Do not dwell. Nggak tinggal, diam di situ. Di dalam penyesalan, di dalam masa lalu. Karena masa lalu, ya udah masa lalu, nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa kita utak-utik lagi untuk menjadi baik. Toh sudah terjadi. Yang penting bagaimana kita menyikapinya, belajar dari hal itu, kemudian kita tadi ke depan, lihatnya ke depan. What lies ahead? What is in front of us? Apa yang ada di depan kita? Nah, kita nggak bisa ubah loh masa lalu. Tapi kita masih bisa ubah cara kita berpikir untuk hari ini dan hari-hari yang selanjutnya. Yang berikut, the trap of resentment. Saya kecewa. Kenapa dia lakukan itu? Saya kecewa. Bahkan kadang kita kecewanya sama Tuhan ya. Kok Tuhan buat saya begini? Tuhan nggak tahu saya menderita. Saya susah. Nggak ada yang ngertiin saya. Akhirnya kita masuk ke mana, saudara? Kita masuk ke self-pity, mengasihi diri sendiri. Kita masuk ke kemarahan yang amat sangat, kita menjadi pahit. Kenapa? Di trap. Ya. Di trap dengan apa? Kekecewaan. Lalu, trap yang berikut apa? Tradisi. Orang saya dari dulu kok begini kok. Memang harusnya begini. Saya nggak suka perubahan. Saya mau tetap begini. Saudara, hari-hari ini dunia berubah. Ya, kalau saudara pernah dengar istilah VUCA, ya, V-U-C-A, V-U-C-A, VUCA. VUCA itu salah satunya. Hidup ini tuh terus berubah, uncertain, ya. Yang V-nya volatile, uncertain. Berubah, sudah terus berubah. Ya, mungkin hari ini kita pikir, wah saya mau begana-begono, tahu-tahu demam berdarah, harus masuk ke rumah sakit. Itu kan ada perubahan. Wah, kita udah mimpi ini dan itu, tahu-tahu COVID datang. Hidup kita totally, ya, sepenuhnya berubah. Lalu gimana? It's okay. Ya, kita perlu belajar fleksibel. Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan mau? Nah, kalau kita bergerak di dalam karunia-karunia, kalau kita mau belajar dengan suatu Tuhan, kita nggak bisa pakai tradisi yang dulu kita begini. Ya dulu, sekarang gimana? Ya. Nah, kita akan lanjut. Kenyataannya, saudara. Kenyataan ini fact dan ini hasil research mengatakan, menunjukkan 75-80%, 75-98%
sakit mental, fisik, dan yang berhubungan dengan perilaku, itu datang dari thought life, dari kehidupan berpikir kita. Dan fakta lagi, we are thinking being. Kita adalah makhluk berpikir, makhluk yang berpikir. Makanya nggak salah kalau kita suka ngomong, pikir dulu, emang harus mikir. Dari kecil kita tanpa sadar diajar untuk berpikir. Sekolah-sekolah kita ngajarin kita, ayo, 1 tambah 1 berapa? Mikir kan? Gitu. Pikir. Gitu. We are thinking being. Kita berpikir sepanjang hari. Maksudnya pagi sampai sore, Bu? No. Kita berpikir sepanjang hari 24 jam per harinya. And we are even thinking while we sleep. Kita bahkan berpikir waktu kita tidur. Nah, bedanya apa? Kalau daytime, ya, siang hari atau secara umum pagi sampai malam itu kita berpikir untuk proses membangun, ya. Tapi kalau malam itu kita berpikir untuk sorting proses, untuk sesuatu yang kemudian ditata, ya, jadi lebih proses penataan. Kok Ibu tahu? Ya belajar ini ada apa pelajaran khususnya. Nah, kalau saudara pernah dengar DNA, pernah dengar ya? Oh, kita ini berdasarkan DNA kita begini-begini, harus periksa DNA gitu, ya. Nah, ada satu bagian ilmu yang namanya epigenetics. Epigenetics itu berhubungan dengan bagaimana sinyal-sinyal ya, sinyal-sinyal yang mengontrol gen, ya. Jadi epigenetik itu sinyal-sinyal yang mengontrol gen kita, ya, sehingga sinyal itu menjadi 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 ada di atas gen-gen itu. Nah, sinyal-sinyal itu datang dari mana? Dari pikiran-pikiran yang masuk dalam kita. Dari pikiran yang masuk. Nanti lewat perkataan, lewat event yang terjadi dalam hidup kita, kemudian pikiran masuk. Nah, pikiran-pikiran yang masuk itu memberi sinyal kepada gen kita, dan itu yang kemudian mempengaruhi, ya, kehidupan kita. Nah, epigenetics ini itu banyak orang bilang, wah itu mah ilmu baru, jarang dengar. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah ilmu purbakala, ancient science, ya, di mana kita menemukannya di dalam Alkitab. Sepenuhnya kita menemukannya di dalam Alkitab. Di dalam level yang paling basic, epigenetik itu adalah, ya, kenyataan bahwa pikiran kita dan pilihan-pilihan kita mempengaruhi apa? Mempengaruhi physical brain kita. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi physical body kita. Ya, mempengaruhi our mental health, kesehatan mental kita. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi perkembangan, pertumbuhan spiritual kita. Jadi keren ya, Tuhan tuh hebat banget. Saya lihat apa gambar-gambar mengenai otak. Terus kalau kita mau belajar otak bekerja tuh benernya bisa lihat brain imaging. Jadi gambar-gambar gimana proses otak bekerja. Itu tuh mengagumkan sekali, saudara. Mengagumkan sekali Tuhan kita. Dan semua tertulis, terekam di dalam Alkitab. Terekam di dalam Alkitab. Cara kita berpikir, apa yang kita pikirkan, itu mempengaruhi. Tadi ya, physical brain kita, otak kita, tubuh kita, kesehatan mental kita, bahkan perkembangan rohani kita. Duh, saya ini secara rohani abis-abisan deh, ancur-ancuran deh. Coba cek apa yang kita pikirkan, apa yang masuk ke dalam pikiran kita dan yang mempengaruhi kerja otak kita.
Nah ini nih, DNA ini, nanti ada on-off-nya loh. On-off-nya tergantung sinyal-sinyal yang dikirim dari apa yang kita pikirkan. Atau yang kita katakan, masuk ya ke pikiran. Memang nggak bisa lagi lah. Emang gue sih emang udah begonya, emang begini lah, nggak bisa dipapain. Emang udah miskin dari zaman dulu. Tuh. Lalu, ketika kita ngomong begitu, itu pengaruh loh kepada physical brain kita. Yang mempengaruhi akhirnya cara kita bertindak, cara kita bicara, cara kita menyikapi hidup. Ya karena emang udah miskin dari sananya, nggak bisa dipapain. Loh, kok bisa? Ya, karena cara berpikir kita. Ya nggak bisa lah, emang suami saya emang udah begitu. Cara berpikir lagi. Emang istri saya tuh, ini anak saya di sini gitu loh. Itu yang jadi tantangan kita semua. Ada ayat-ayat firman Tuhan, kita akan coba lihat di Keluaran 30 ayat 19. Keluaran 30 ayat 19. Ya. Kita akan baca Keluaran 30 ayat 19. Deuteronomy. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau baik, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Pilihlah. Di ayat-ayat yang lain juga tentang pilih. Karena tadi ya, fenomena epigenetiknya mengatakan bahwa sinyal-sinyal itu dikirim ke DNA, DNA-nya kemudian dikuasai oleh the way we think, cara kita berpikir. Tadi kalau kita lihat ada trap, jerat ya, jerat kekecewaan, jerat apa lagi? Jerat penyesalan, jerat tradisi. Semua mainnya di pikiran. Semua main di pikiran. Tapi itu ada perasaannya loh, Bu. Iya betul. Ternyata kalau kita bedah itu yang namanya otak, ada satu bagian namanya amigdala. Itu justru bagian yang menangkap sinyal-sinyal yang menyedihkan dan lain-lain. Kemudian akan dalam waktu, kalau saya belajar di kelas emotional intelligence, itu 6 seconds. 6 seconds dia akan berespon. 6 detik. Ini mau diapain nih? Saya pukul orangnya, saya mau, nanti di sini ya, prefrontal cortex, otak bagian depannya kita ini, yang di bagian depan akan mengambil keputusan. Ya. Jadi saudara sekali lagi ya, pikiran kita, pilihan-pilihan kita mempengaruhi sampai ke perkembangan rohani kita. Dan yang kita pelajari bareng-bareng hari ini bukan hal yang baru. Udah ada di Alkitab dari dulu. Itu hebatnya Tuhan. Ya, itu hebatnya Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau gitu kenapa ya saya mau mendengar suara Tuhan? Saya stop sebentar di sini. Saya mau tanya sama saudara. Kenapa sih kita mau dengar suara Tuhan? Kenapa sih Ibu nanya? Gini loh. Saya tahu olahraga itu penting. Olahraga itu akan membantu hidup kita sehat. Tapi yang namanya saya ini, kalau olahraga rasanya males banget. Males banget. Saya tahu nggak? Saya tahu nggak olahraga penting? Tahu tadi katanya. Tapi kok saya males ya? Karena nggak sampai masuk ke dalam. Kenapa? Karena saya belum menemukan why secara pribadi. Nah, saya mau minta tolong, ada satu orang yang bisa bantu saya. Ini kalau saya share gimana ya?
Share whiteboard share nggak bisa ya? Halo, Pak Budiman Iya atau Bu, di host? ininya ada ya di apa di keterangan di situ kan ada papan board. Ibu bisa share? Di sini nggak ada loh di saya. Kok biasanya ada tiap Iya, hari? iya. Di saya ada papan tulis new. Oke. Nah, kenapa saya memerlukan papan tulis? Saya mau minta satu orang untuk jadi volunteer. Kita sambil ini ya, belajarnya sambil interaktif ya. Nah, dari situ nanti kita akan menggali lebih dalam. Jadi, kenapa nggak bisa di sini ya? Oke. Ini adanya Microsoft PowerPoint-nya, tapi yang lain nggak bisa. Oke, saya karena di tempat saya nggak ada ini. Biasanya pasti ada ini. I don't know what happened. Jadi gini loh, kalau ditanya, boleh nggak ada satu orang yang mau jadi volunteer? Saya akan tanya supaya kita bisa menggali lebih dalam. Boleh satu orang jadi volunteer? Volunteer, kok jadi volunteer ya? Yang jadi volunteer bisa satu orang aja. Tadi saya sempat baca ada yang namanya William. Pak William, boleh bisa jadi volunteer? Iya, Bu. Ya, oke. Saya tanya, Pak, apakah Bapak punya kerinduan atau punya keinginan untuk mendengar suara Tuhan? Ya. Iya, ya. Jadi kita coba, kalau nggak apa-apa loh, Pak. Kalau nggak apa-apa loh. Jadi, oke, ya. Pak William punya kerinduan mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Jadi, saya mungkin buat statementnya, Pak William punya goal mendengar suara Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan. Ya. Terus mendengar suara Tuhan tentu dengan baik ya. Oke, Pak, kenapa Pak Bapak ingin mendengar suara Tuhan? Kalau saya karena saya butuh Tuhan, Bu. Oke. Bapak ingin mendengar suara Tuhan. Saya tulis di sini karena nggak bisa di whiteboard ya. Nah, Bapak mendengar suara Tuhan karena Bapak butuh Tuhan. Ya. Oke. Maksudnya saya butuh Tuhan tuh definisinya ya dalam setiap keputusan. Nah, itu saya harus perlu ya. Oke. Bapak butuh Tuhan. Kenapa Bapak butuh Tuhan? Untuk mengambil keputusan. Ya. Ya. Pak, mengapa Bapak ambil keputusan? Ya, karena di dalam misalkan ini ya di dalam keluarga gitu ya, ada sesuatu yang harus diputuskan, maksudnya tindakan apa yang harus saya ambil ya. Nah, itu mungkin contohnya begini, biar lebih sederhana, mungkin ketika anak saya sedang konflik gitu ya, yang cici sama adik, kan tuh mereka sering bertengkar. Nah, di situ saya sering kali ya abu-abu ya, mana yang benar, mana yang salah nih. Karena sama-sama dua-duanya mungkin ada mungkin saling jealous atau gimana ya. Nah, itu saya mesti tahu nih sebetulnya di mana duduk persoalannya. Ya mungkin itu salah satunya, Bu. Oke, jadi Bapak perlu mengambil keputusan supaya Bapak bisa kalau Bapak tadi bicara, boleh nggak disebut Bapak punya hikmat? Jadi bisa bedakan. Iya, betul. Gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Oke. Nah, punya hikmat. Kenapa Bapak perlu hikmat, Pak? Saya perlu hikmat karena supaya apa yang saya ambil keputusan itu tidak salah, Bu. Jadi bisa anak-anak ini bisa dapat
hikmahnya gitu ya, Hmm, belajar gitu ya. oke. Jadi Bapak bisa punya hikmat karena Bapak mau mengajar atau lebih tepatnya mungkin melakukan parenting yang baik ya, atau memimpin Iya, anak dengan baik ya. iya betul. Oke, melakukan parenting dengan baik. Parenting tadi salah satunya mengajar. Kenapa sih Bapak penting Pak melakukan parenting dengan baik? Ya karena menurut saya anak-anak ini perlu teladan ya Bu, teladan yang benar gitu ya. Oke. Oke, Bapak memberi teladan ya. Memberi Ya, teladan. Kenapa sih Pak perlu memberi teladan? karena anak-anak ini bukan cuman apa ya, bukan cuman kalau seringkali ya kita orang tua banyak ngasih tahu kamu nggak boleh begini, nggak boleh begitu, kamu mesti begini. Tapi mereka nggak ngelihat gitu ya. Anak-anak ini menurut saya mereka lebih lebih apa? Lebih berbicara kalau mereka melihat apa yang orang tuanya lakukan, gitu ya. Gitu Bu. Nah, oke. Kalau dipanjangin lagi bisa terus nyusur gitu ya. Ini yang kalau di dunia coaching ini istilahnya chang up. Chang up gini. Seseorang dia akan melakukan satu hal kalau dia tahu persis kenapa saya perlu melakukan itu. Jadi kan kalau pakai bahasa mungkin yang gampang ya, ngeselin banget sih ini orang nanya lagi, mengapa. Tapi pertanyaan mengapa itu pertanyaan powerful banget untuk kita berpikir the reason, alasan saya melakukan sesuatu. Jadi kalau tadi dari yang kita ngobrol, nanti tiap orang mungkin akan jadi berbeda, karena jawabannya pasti juga berbeda kan. Mendengar suara Tuhan itu karena Bapak butuh Tuhan. Bapak butuh Tuhan karena Bapak perlu mengambil keputusan-keputusan dalam hidup. Kenapa Bapak perlu mengambil keputusan? Karena Bapak perlu hidup dalam hikmat. Kenapa Bapak perlu hidup dalam hikmat? Karena dengan hikmat Bapak bisa mengajar, menjadi orang tua yang baik, terus Bapak bisa jadi teladan. Jadi, saudara, kalau kita lihat di sini, kenapa yang namanya Pak William perlu mendengar suara Tuhan? Karena Pak William ujungnya ingin jadi seorang yang memberi teladan. Orang yang berhikmat. Keren ya? Maksudnya apa? Nah, ini yang ngomong Pak ini loh, Pak William loh, bukan saya. Ya. Kalau Pak William menemukan sendiri, kenapa ya saya perlu belajar? Oh, saya soalnya lagi ada acara itu, lalu Pak Buniman ada-ada aja lagi buat acara kayak gini. Jadi saya belajar dengar suara Tuhan deh. Ya, saya ikut-ikutan lah. Ya, abis rame-rame, nggak enak lah kalau nanti dia udah belajar belum. Kemarin sih nggak gitu dengar atau nggak terlalu perhatiin. Apa kata dunia, saya nggak ikut. Jadi saya ngikut aja. Tapi kalau tadi Bapak menemukan sendiri, nah nanti kita bisa nih ya di rumah, kalau sekarang kerjakan bisa sampai siang kan. Ya, kita bisa chang up, kita bisa pecah pilah sampai kita, kenapa sih saya mau dengar suara Tuhan? Gitu ya. Atau bisa kita punya goal sesuatu deh. Saya mau, misalnya contoh, saya kuliah. Kamu mau kuliah mau ngapain? Anak murid-murid saya tanya, saya mau bangun pagi, Miss. Bangun pagi jam berapa? Ya, namanya anak-anak ya. Jam 7, Miss. Oh, oke, jam 7. Kenapa kamu mau bangun pagi? Supaya nggak terlambat, Miss. Terus dicari ya tadi ya. Kenapa? Terakhirnya ternyata bangun pagi itu adalah satu bagian untuk memuliakan Tuhan. Cuman bangun pagi ya. Nah, kalau kita cuma bangun pagi habis kata mama daripada ntar diomelin ya. Kan banyak anak remaja bilang, aduh mama saya kayak kaset rusak ngoceh aja terus gitu ya. Daripada dengerin kaset rusak, ya ikutin aja. Tapi kalau anak ngerti kenapa saya bangun pagi, wow, itu jadi lain tuh. Kenapa tadi Pak William mau dengar suara Tuhan atau Pak William goalnya dengar suara Tuhan dengan baik? Karena Pak William mau jadi teladan, memberi hikmat. Wah, kalau gitu saya akan kerjakan dengan semangat ya. Kenapa? Karena saya tahu ujungnya. Saya akan jadi orang berhikmat. Saya akan memberi teladan yang baik pada anak saya. Ini baru satu kasus loh. Ini bisa dikembangkan lagi yang lain. Jadi, saudara,
coba cek, kenapa ya saya belajar mendengar suara Tuhan? Kenapa saya mau mendengar suara Tuhan? Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke. Nah, jadi kenapa kita mau mendengar suara Tuhan? Tadi contohnya dari kasusnya Pak William, ya karena mau jadi orang yang berhikmat, membangun hikmat Tuhan, menjadi teladan. Kenapa jadi teladan? Karena saya mau jadi berkat. Kenapa saya jadi berkat? Karena saya memuliakan Tuhan. Jadi, dengan suara Tuhan itu untuk memuliakan Tuhan. Wow, jauh banget ya. Nah, saudara, gimana sih dengan suara Tuhan? Gimana sih dengan suara Tuhan? Ada satu ayat firman Tuhan, kita akan baca, saya akan baca di sini ya. Yesaya 21 ayat 2 dan 3. Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku, penglihatan yang kejam. Penggarong menggarong, perusak merusak. Majulah hai Elam, kepunglah hai Madai. Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya. Sebab itu pinggangku amat sakit. Sakit mulas menimpa aku, seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk tidak mendengar lagi. Aku terkejut tidak melihat lagi. Ada beberapa poin di sini. Ketika seorang mendengar suara Tuhan, yes, Tuhan bisa bicara dengan langsung dengan telinga. Kita bisa mendengarkan dengan telinga kita. Tapi juga bisa dengan melihat. Kalau tadi di situ dibilang melihat, ya. Kemudian merasakan. Biasanya pendoa-pendoa, khususnya pendoa-pendoa syafaat, lagi doa tuh rasanya sakit banget ya. Kayak ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati kita sampai pedih gitu, atau tentunya pengen nangis aja. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan lagi mau bicara. Satu hari saya pelayanan, waktu itu pelayanan mission trip, lalu beberapa orang mulai dulu, datang lebih dulu, dan ini tim pendoa syafaatnya. Jadi kita berdoa masuk ke kampus-kampus waktu itu di Palembang. Nah, waktu masuk ke satu ruangan, itu ada perasaan mual, terus perasaan sedih, campur-campur gitu. Akhirnya kita doa aja. Terus ada yang dapat pernyataan, ini tempat dipakai untuk imoralitasnya mahasiswa. Ternyata setelah kami ngobrol dengan orang-orang yang ngerti sejarah di kampus itu, iya benar. Jadi banyak sekali terjadi kegiatan imoralitas di tempat itu. Dan sampai akhirnya yang perempuan hamil dan lain-lain. Jadi ada satu perasaan gitu. Kita lagi nggak ada masalah, baru dengar akan dapat sebutlah berkat sekian ratus juta gitu. Pas emang lagi doa-doanya. Jadi nggak ada sesuatu yang menekan kita. Tapi waktu lagi doa kok kayaknya sedih banget, atau kayak ada sesuatu yang menekan banget. Tuhan bisa bicara pakai perasaan, ya. Jadi Tuhan bisa pakai penglihatan. Penglihatannya seperti apa? Kita bisa melihat dengan mata telanjang. Di satu hari kita pelayanan ke satu keluarga, rumahnya ternyata banyak dipakai untuk menyimpan barang-barang zaman dulu yang banyak kuasa kegelapannya. Satu anak muda yang ikut sama tim kami, tahu dia bilang, di situ gitu. Kita ngelihat di situ nggak ada apa-apa ya. Kita ngelihat di situ nggak ada apa-apa. Kita lihat di situ pintu lemari-lemari, dan terus dia lari ya, dia kejar sampai ke kamar mandi. Terus dia bilang, tadi saya lihat itu ada kayak barongsai, kayak ada kayak gitu-gitu tuh, jelas-jelas banget dengan mata telanjang. Bisa. Tapi ada juga dengan gambaran mental, ya. Kalau saya sekarang ngomong, duh enak banget ya, hari ini kalau habis ini kita makan bakso bareng gitu ya, terus nanti tuh bakso kita pakai cabai pedas gitu, aduh asik banget ya. Terus anget-anget gitu, lalu kalau bisa ada apa ya yang enak ya pagi-pagi ini? Oh, pisang goreng pakai apa? Sambal yang ada ikannya itu loh gitu. Terus sama kopi yang enak. Saudara kan bisa kebayang kan? Beberapa kita mungkin lehernya goyang-goyang. Ngebayangin tadi ya. Kenapa? Karena ada di gambaran mental. Nah, penglihatan yang kita lihat itu juga bisa kayak gitu tuh. Kayak gambaran mental. Ya. Atau bisa juga seperti saudara lihat
film, kan ada banyak scene ya, ada banyak potongan-potongan gambar yang lewat. Itu bisa juga. Tapi nggak kelihatan tuh, saya nggak lihat. Iya, di gambaran mental di dalam. Ya, bisa terjadi seperti itu. Nah, kalau dengar, bisa dengar yang audible. Audible itu artinya kita dengar seperti sebutlah orang tua kita atau pasangan kita atau anak kita panggil kita dengar gitu langsung ya. Tapi bisa juga itu pendengaran yang bukan audible, bukan yang hai anakku gitu, enggak. Tapi kita rasa di indera pendengaran kita ada yang berbicara. Ya, ada yang berbicara. Bisa juga lewat mimpi. Lewat mimpi. Suami saya sering banget dipakai dalam mimpi. Jadi hari ini dia mimpi. Dia bilang dalam mimpinya tuh dia lagi dalam sebuah peperangan, dia kayak pakai senjata tajam, terus kayak silat, kungfu atau apalah gitu. Itu dalam mimpi. Nggak lama hari itu ada yang telepon minta pelayanan atau curhat, ternyata perlu pelayanan pelepasan gitu ya. Jadi udah disiapkan dulu. Dan satu hari juga gitu. Udah mau tidur dia bilang gini, John, saya kok ini jadi bukan mimpi, ini kayak melihat tapi dalam keadaan nyaris tidur gitu. Saya lihat loh ada banjir bandang gitu. Di Palembang. Banjir bandang di Palembang, belum mendengar ceritanya sih. Itu tapi udah lama banget, beberapa tahun yang lalu. Besokannya saudara di koran, zaman itu masih di koran ya, atau beritanya nggak seperti sekarang. Banjir bandang di Palembang gitu. Jadi bisa ya Tuhan bicara hal-hal yang seperti itu, bisa. Banyak lagi orang-orang yang mengalami hal-hal yang seperti begitu. Jadi Tuhan bisa bicara dengan penglihatan, Tuhan bisa bicara dengan perasaan, Tuhan bicara dengan pendengaran, Tuhan bisa dengan mimpi. Berarti saya ya harus dapetin kayak gitu, Bu. Terus kalau saya nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, nggak bisa apa-apa, gimana, Bu? Standar mendengar Tuhan, Alkitab. Ya, Alkitab. Jadi, dari Alkitab, ayo kita baca, lalu kita mulai diam dan tanya, apa sih ya yang Tuhan mau dari firman Tuhan ini? Saudara pasti sudah belajar lah, apa tegurannya, apa penguatannya, apa larangannya, apa nasihat untuk dilakukannya. Apa sih yang Tuhan mau? Hari-hari ini saya lagi baca Kitab Rut. Untuk renungan pagi saya, Kitab Rut. Dan waktu baca itu saya bisa sampai, wah Tuhan, keren banget ya. Ada loh orang yang saking pahitnya hidupnya, jangan panggil aku Naomi. Naomi itu artinya pleasant, menyenangkan. Jangan panggil aku pleasant. Panggil aku pahit. Pahit, saudara hidup. Lalu nama anaknya Mahlon dan Kilion. Ternyata artinya, wah, asik banget ya. Yang satu artinya cacat, yang satu lagi artinya pining, merana. Saya diam, terus mulai mikir, wow, orang tua perlu ya kasih nama anak, karena itu bicara tentang kerinduan kita. Terus saya baca lagi, gimana yang namanya Ruth itu ikut. Kok bisa ya ikut ya? Tuhan pasti bicara di dalam hati dia. Ikut. Sampai ada lagunya, wherever you go, I shall go. Wherever you live, so shall I live. Your people will be my people, and your God will be my God too. Ya, orang-orangmu akan jadi orangku. Ingat ya, dia orang Moab. Nggak kenal siapa-siapa. Pergi ke negeri yang asing. Tapi, hebat ya,
Tuhan kasih favor, perkenaan yang luar biasa. Waktu saya baca itu, keluar air mata sendiri. Gitu. Tuhan, kebaikan kasih-Mu itu luar biasa. Dan yang menarik lagi, Ruth itu bisa loh, ucluk-ucluk, karena mertuanya suruh dia, kasih tahu dia, kamu bisa ambil jelai di perkebunan, kamu pilih aja, datang aja. Bisa-bisanya tuh, kalau di Alkitab bahasa Indonesia bilangnya kebetulan. Kebetulan. Ruth stop di perkebunannya Boas. Kok kebetulan ya? Kebetulan yang direncanakan Tuhan. Hebat ya. Dan dia kerja, ternyata ada yang perhatikan, termasuk Boas. Dan ada satu ayat mengatakan, dia makan sampai puas. Sampai satisfied, dipuaskan dengan makanan. Yang berikut, apa yang terjadi? Dia simpan, dia reserve untuk mertuanya. Seterusnya dan seterusnya. Dari ayat firman Tuhan kita bisa belajar. Tadi saya baca berulang-ulang Mazmur 26 ayat 1-3 yang menjadi tema pagi ini. Saya lihat iya ya. Tuhan itu baik. Ya Tuhan mau saya mengerjakan bagian saya. Ya. Jadi ayat tema tadi saya catat. Wah, keren banget. Itu bisa jadi bahan perenungan. Bisa jadi bahan perenungan. Nah, sekarang kita aktivasi ya. Kita membangkitkan ya roh. Kok Roh Kudus dibangkitkan? Artinya pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kita ini kan manusia roh. Kita sudah dipenuhi oleh Roh Allah. Yuk, kita mau hari ini aktivasi. Tantangan yang paling besar untuk aktivasi adalah takut. Bener apa enggak nih? Sesat apa enggak nih? Ya, di hari ini kita mau sama-sama belajar. Yuk, mari kita akan ambil waktu tenang sebentar. Saudara, pagi ini ambil waktu tenang. Saudara buka Alkitab. Silakan buka Alkitab. Kita sama-sama buka Alkitab. Kita akan mulai dari hal yang basic ya. Mulai dari hal yang basic. Kita akan buka kitab Filipi. Kitab Filipi. Saudara, silakan ketika kita tenang dari kitab Filipi ini, saudara ambil satu ayat untuk saudara bisa dapatkan itu sebagai firman Tuhan buat saudara pagi ini. Mari kita sama-sama duduk tenang, diam. Pagi ini Tuhan kami berdoa, setiap jerat yang mengganggu pikiran kami, setiap hal yang keluar masuk, mendera pikiran kami mau memutuskan, kami memutuskan untuk tidak membiarkan pikiran-pikiran atau hal-hal yang datang dalam pikiran kami mengganggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan duduk diam. Kami minta kepadamu Tuhan bicara kepada kami. Dari kitab Filipi, apa yang kau ingin sampaikan? Mari kita duduk diam sejenak. Ambil waktu tenang. Dan biarkan Tuhan menaruh di hati saudara satu ayat dari kitab Filipi. Silakan buka saudara kitabnya dan baca. Baca masing-masing ya. Saya pun lakukan yang sama.
Oke, saudara, karena saya nggak bisa, dengan waktu yang ada ya, saya minta mungkin 1 atau 2 orang bisa share apa yang saudara dapat. Ayat apa saudara boleh bacakan, atau hal apa yang mungkin lebih dalam yang saudara dapat dari ayat itu. Ada yang bisa sharing? Yes, Pak Marinotan. Iya, Bu Joan, yang saya dapat di Filipi 3 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ya. Saya diingatkan untuk fokus, Bu. Jadi yang saya dapat kata kuncinya adalah fokus. Fokus mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Jadi imajinasi saya yang salah, pikiran logika saya atau perasaan saya yang nggak baik, nggak benar itu harus dienyahkan. Karena pikirkanlah itu sesuai dengan ayat di Filipi 3 ayat 8 ini. Oke. Akan ada hal-hal yang seperti itu terjadi karena waktu ya, kita nggak akan terus ke sana, tapi boleh nggak saudara coba ya, kalau ini saudara lakukan, terus nanti doa Tuhan mau bicara apa mengenai keluarga saya, lalu minta ayat firman Tuhan. Tapi hari ini ya, kita ambil waktu sebentar, kita akan duduk diam dan coba mendengar suara Tuhan dengan apa sih yang kita rasakan, atau apa yang tahu-tahu kita lihat di dalam gambaran mental kita, atau yang kita dengar. Cukup 1 menit ya, kita akan duduk diam, dengar, kemudian itu bisa jadi bagian untuk kita latihan. Oke, kita akan coba sebentar ya. Tuhan, mari kami minta kepadamu, berbicaralah kepada kami. Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Dalam bentuk penglihatan, atau apa yang kami dengar, kami rasa. Ya, saudara, kita waktunya panjang nih. Jadi siapa yang dapat? Ada yang dapat nggak? Mungkin penglihatan, melihat sesuatu. Saya lihat kodok, nggak apa-apa juga. Jadi yang aneh buat kita belum tentu aneh. Belum tentu hal yang aneh sebenarnya, gitu. Karena Tuhan bisa bicara dengan berbagai cara ya. Yes, ada yang dapat mungkin rasa, kok kayak saya rasanya adem, atau saya rasanya kok kayaknya ada nggak tahu ya, di bagian kiri nih sebelah bawah kok perut gitu ada yang sakit banget. Siapa tahu ada yang Tuhan mau kita doakan orang yang bagian kiri perutnya sakit gitu. Ada? Atau ada yang dengar suara? Saya, Bu. Sorry, Bu. Ya. Buka video, Bu. Ya. Silakan. Apakah waktu saya mau membaca film kita Filipi, terus muncul di data saya itu seakan-akan nggak tahu ini tuduhan atau apa, sepertinya ketika saya membaca firman Tuhan, Bu, itu semacam membuat saya meragukan gitu, Bu. Artinya begini, maksudnya tadi saya tidak jelas juga apanya, seakan-akan
kamu membaca firman Tuhan, terus yang akan kamu sampaikan itu nyampe nggak begitu? Maksudnya gitu, Bu. Maksudnya ada semacam orang yang menghalangi begitu, Bu. Jadi seakan-akan saya sepertinya, ngapain kamu baca firman Tuhan? Itu gimana? Ya, ini mungkin prosesnya agak panjang kalau kita bahas di sini ya. Ntar sampai jam 10 lagi. Ya, tapi bisa banyak hal, Pak. Contoh ya, ada jerat-jerat tadi tanpa sadar, membuat kita akhirnya ketika kita terima pernyataan Tuhan, kita meragukan, ini benar apa enggak? Terus nanti kalau saya sampaikan gimana? Gitu. Terus harusnya seperti apa? Gitu. Nah, itu memang akan ada proses berpikir, proses melatih untuk kita bisa ya sampein aja gitu ya, sampein aja. Tuhan mau ngomong apa ya sampein aja gitu. Nah, perlu keberanian. Kadang kitanya udah keburu ketuduh dulu, keburu takut dan lain-lain, membuat kita akhirnya nggak berani menyampaikan. Meskipun firman Tuhannya jelas sekali, misalnya Tuhan mau sampaikan, kita nggak berani karena ntar salah nggak. Atau kalau misalnya itu untuk diri kita sendiri, ya kita mungkin tanya, Tuhan maksudnya apa? Aku mau kamu, kayak tadi ya Pak Marino, ya aku mau kamu cara kamu misalnya berpikir atau perspektif hidup kamu yang perlu diperbaiki, kan bisa langsung lihat ya. Kayak saya tadi dapatnya Filipi 4 ayat 13. Saya baca sambil saya sendiri nangis. Maksudnya I can do all things. Saya dapat melakukan semua hal which He has called me to do, yang melakukan hal-hal yang Dia panggil untuk saya lakukan, katanya. Melalui Dia yang menguatkan saya dan empowers me, memberdayakan saya. Ini saya ambilnya dari EMP ya, Amplified Bible. To fulfill His purpose, untuk menggenapi tujuannya. Dan katanya, I am Tuhan yang mencukupkan saya. Di dalam kecukupan yang Tuhan punya, I'm ready for anything. Saya siap untuk apapun. Dan saya infus ya, infus strength dengan kekuatan yang di dalam. Dan dekat banget. Kayak ini gitu tuh. Saya baca itu tadi, wow, I can do all things through Christ, ya. Oke. Jadi gitu Pak, nanti mungkin perlu waktu ya, bisa tanya Pak Budiman deh. Kan Pak Budiman yang sehari-hari bareng sama Bapak. Oke, nah ini saya tadi baca ya di sini, saya dapat suara aja, tetap melekat dengan Tuhan. Itu satu kali yang hari ini, tetap melekat dengan Tuhan. Itu powerful banget. Lalu ingat saya pada anak yatim piatu, kita nggak tahu loh, siapa tahu ini Bapak atau Ibu Kiki memang Tuhan mau pakai untuk melayani anak yatim piatu atau berdoa buat anak yatim piatu, atau ada orang-orang yang spirit yatim piatu yang ditinggal gitu. Bisa macam. Jadi pertanyaan lagi, Tuhan apa sih yang Tuhan mau? Apa sih maksudnya lebih dalam? Tadi sekilas diperlihatkan Pulau Sumatera. Ya doalah buat Pulau Sumatera. Kita nggak tahu Tuhan mau buat apa, atau ada something will be happen di Sumatera, kita doa gitu. Terus saya dapat ayat tadi ya, Filipi 1 ayat 2. Wow. Nah, kalau kita kembangkan ini setiap hari dalam hidup kita, pagi-pagi, bukan Tuhan saya mau ini. Tuhan, apa sih yang Tuhan mau untuk saya lakukan? Tuhan bilang, berkati yang namanya Budiman. Wow, bisa gitu ya. Saudara jangan gini, dalam nama Tuhan Yesus, kan dia kelihatannya udah happy-happy aja tuh. Ngapain saya berkati dia? Saudara, nggak tahu loh. Tuhan tahu-taunya memang mau pakai saudara untuk berkati yang namanya Budiman itu. Belum tentu Pak Budiman ini, Budiman yang lain mungkin gitu ya. Terus saudara berkati dia bisa nangis mehek-mehek. Kenapa? Karena ternyata memang dia lagi kondisi nggak pas. Meskipun dia senyum di depan saudara. Banyak kali kita ngalamin kayak gitu. Atau kalau Tuhan bilang, pergi ke sana. Pergi aja, kita nggak tahu loh. Tahu-tahu ada orang yang lagi mau bunuh diri di situ, kita diminta untuk melayani orang itu. Banyak kejadian seperti itu. Oke? Gitu Pak. Jadi dengar, terus keep atau share. Karena kalau saya mau share lagi nanti makin panjang nih Pak.
Saya Ya. senang banget kalau share. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Joan. Memang Oh, makasih Pak. ya kita mau belajar seperti ini memang butuh waktu yang panjang. Sebetulnya eh, rencana bulan November kami akan adakan kelas, nanti Ibu Joan yang akan mengajar, mungkin ya di hari Sabtu selama beberapa jam, tapi onsite gitu ya di KTC. Jadi Bapak Ibu doakan aja supaya apa kita bisa diperlengkapi gitu kan. Dan memang kalau kita diperlengkapi bukan untuk diri kita sendiri ya, untuk orang lain juga. Tadi yang tadi siapa yang diperlihatkan mengenai Sumatera gitu, diingatkan Sumatera, aduh saya agak merinding terus terang. Karena ada beberapa ahli kan mengatakan bahwa akan ada gempa dan tsunami besar di Sumatera. Ya kita doakan ya, kita doakan. Jadi dari situlah ya kita boleh belajar mengenal suara Tuhan, dan Tuhan tadi kan Ibu Joan sudah sampaikan berbicara bukan hanya melalui Alkitab tetapi dengan banyak hal gitu ya. Sayang sekali waktunya sedikit nih Bu Joan. Jadi nanti bulan November Bapak Ibu ya. Ya, saya belum bicarakan dengan penatua, jadi nanti kita akan ya moga-moga dapat kesampaian dan kita lebih luas lagi belajar mengenai firman Tuhan dan bagaimana kita mendengar suara Tuhan supaya kita mengerti kehendaknya bukan hanya untuk kita tetapi untuk orang lain, untuk gereja, kota dan bangsa kita. Ya, demikian Bu Joan, terima kasih sekali lagi. Tuhan berkati teman-teman yang masih setia sampai pagi ini. Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi.